Halo warga seluruh Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan. Bersama saya, Syala Diarisa, inilah Banten Sepekan. Gubernur Banten resmikan rumah singgah masyarakat Banten di Jakarta. Rumah singgah bagi masyarakat Banten yang sedang menjalani pengobatan di Jakarta diresmikan, ditandai dengan pemotongan gunting pita dan penandatangan prasasti oleh Gubernur Banten Andra Soni. Rumah singgah Provinsi Banten ini menyatu dengan kantor penghubung pemerintah Provinsi Banten di Jalan Tebet Timur Raya, nomor 51, Kecamatan Tebet, Jakarta. Berkapasitas hingga 20 orang, mencakup pasien dan pendamping dengan fasilitas dasar yang lengkap. Rumah singgah dibangun berdasarkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, Andra Soni berharap keberadaan rumah singgah dapat meringankan beban masyarakat. Terdapat tempat tidur, layanan antar jemput, serta kendaraan operasional. Warga seluruh Banten bisa menginap selama masa pengobatan tanpa dipungut biaya. Meresmikan rumah singgah Provinsi Banten yang berada di Jalan Tebet Timur Raya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Jakarta, Indonesia. Semoga rumah singgah ini bermanfaat, bisa dimanfaatkan oleh warga Banten yang sedang mengalami cobaan ujian terkait dengan berobat di Jakarta di rumah sakit besar. Salah satunya adalah terkait dengan penyakit kanker dan sebagainya. Semoga tempat ini, rumah singgah ini bisa dimanfaatkan dan bermanfaat untuk meringankan beban warga kita yang sedang mendapatkan ujian. Dan saya meminta kepada kepala badan penghubung untuk memaksimalkan peran kita melayani masyarakat Banten yang sedang membutuhkan bantuan. Dan insya Allah fasilitasnya akan kita lengkapi dengan anggaran ke depan. Terima kasih. Misi Banten Sehat, Gubernur Banten meluncurkan mobile klinik berbasis telemedicine. Mobile klinik berbasis telemedicine merupakan inovasi untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan pada wilayah yang masih terkendala akses dan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama di wilayah Banten Selatan. Hal ini merupakan bagian dari misi Banten Sehat, salah satu program prioritas Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma. Mobile Clinic menjadi pelayanan bergerak yang tidak hanya beroperasi di satu lokasi permanen. Andra Soni berharap Mobile Clinic yang dilengkapi dengan alat-alat pemeriksaan ini dapat melengkapi layanan kesehatan berbasis digital yang terintegrasi dan terkoneksi dengan layanan 119 Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Saat ini sebanyak 2 unit mobile klinik dengan 20 sumber daya manusia akan dioperasikan di daerah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, serta 50 puskesmas yang menggunakan layanan tersebut. Tahun 2026, Andra Soni merencanakan untuk menambah unit secara bertahap. Alhamdulillah, hari ini pemerintah Provinsi Banten meluncurkan satu layanan kepada masyarakat, yaitu mobile klinik berbasis telemedicine, di mana dengan 12,4 juta warga dan kemudian dengan luas 90.000 km persegi lebih dan kemudian fasilitas kesehatan yang belum merata, sehingga inovasi ini kita lakukan dalam rangka memberikan layanan terbaik menuju Banten Sehat. Ya, harapannya tentu ini bisa termanfaatkan dengan baik dan kemudian bisa melayani daerah-daerah yang selama ini belum terlayani. Kemudian ini juga dilengkapi dengan alat-alat, salah satunya adalah untuk cek paru, di mana hari ini Provinsi Banten adalah salah satu provinsi yang prevalensi dari TBC tinggi, dan arahan Bapak Presiden kita harus banyak melakukan cek kesehatan, dan ini salah satu upaya kita. Intinya adalah ini adalah salah satu ikhtiar kita untuk memberikan layanan kepada masyarakat dalam rangka menuju Banten Sehat. Perkuat ketahanan pangan, pemerintah Provinsi Banten tingkatkan produksi tanaman jagung. Upaya meningkatkan ketahanan pangan terus dilakukan, salah satunya melalui peningkatan produksi jagung secara berkelanjutan. Terobosan pun dihadirkan lewat program kanan kiri jalan tol tanam jagung atau kaki jatol
dengan target luasan hingga 750 hektar. Program ini dijalankan melalui sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari kepala desa, bulog, hingga para off-taker. Seluruh pembiayaan bersumber dari APBD Provinsi Banten sebesar 4,8 miliar rupiah, mencakup bantuan benih, pupuk, alat tanam, hingga alat panen. Hal ini disampaikan Gubernur Banten Andra Soni usai mengikuti panen raya jagung serentak kuartal 2 bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual dari Desa Camplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang pada hari Kamis 5 Juni 2025. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders Forkopimda, khususnya Polda Banten, dengan program tanam jagung, dan hari ini alhamdulillah melaksanakan panen raya jagung serentak kuartal kedua. Hari ini kami bersama-sama dengan Forkopimda baik provinsi maupun Kabupaten Serang serta tokoh masyarakat dan kelompok tani hadir bersama-sama dalam rangka terus membangun semangat, terus membangun keyakinan, terus membangun harapan bahwa insya Allah ketahanan pangan Provinsi Banten akan berkelanjutan, sehingga akan makmurlah petani kita, dan kemudian insya Allah dari hasil panen yang terus melimpah dan kemudian kerjasama semua pihak, insya Allah nanti Pak Ketua DPRD tadi menyampaikan ke saya akan memberikan dukungan kepada petani untuk penyediaan alat-alat alsintan, salah satu berupa dryer, karena dari sini akan bisa mempercepat hasil panen petani untuk bisa mencapai kekeringan 14%. Intinya adalah terima kasih kepada semua pihak, semoga segala daya dan upaya kita untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagai bagian dari pertahanan negara bisa kita laksanakan secara bersama-sama. Misi Banten Cerdas, Wakil Gubernur Banten mengatakan pendidikan adalah hak anak-anak kita. Program sekolah gratis terus digaungkan demi meningkatkan partisipasi wajib belajar 12 tahun dan pemerataan akses pendidikan di Banten. Pada hari Kamis 5 Juni 2025, ratusan kepala sekolah swasta se-Kabupaten Pandeglang mengikuti sosialisasi program sekolah gratis di SMK Negeri 1 Kabupaten Pandeglang. Dari total 1.218 sekolah swasta se-Provinsi Banten, sudah 814 sekolah yang bergabung dalam program ini. Dimyati mengatakan bahwa pendidikan merupakan hal penting guna meningkatkan kualitas hidup yang akan mempermudah anak-anak kita dalam berusaha dan bekerja. Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi berkala dan peningkatan kualitas sekolah swasta setelah pembebasan biaya pendidikan. Ya. Alhamdulillah hari ini sosialisasi sekolah gratis dihadiri oleh sekretaris komisi dan juga oleh dinas terkait dan juga badan terkait dan juga sekolah-sekolah yang hadir yang mendapatkan program sekolah gratis. Sekolah gratis ini diharapkan bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, dan tadi gap terkait wajar di kelas 12 tahun bisa lebih tinggi lagi ke depan. Tidak hanya 60%, kita berharap sampai mencapai di atas 90%. Ini target kita. Nah, kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas sesuai yang tadi saya sampaikan. Ada M7 tadi. Ya, di antaranya adalah manfaat buat bangsa dan negara. Kita berharap sekolah yang mendapatkan program sekolah gratis jangan ada lagi pungutan. Dan ini, ya bukan apapun, karena ada poin-poinnya. Nah, poin-poin itu tidak boleh. Tapi kalau seragam, saya rasa di luar itu. Seragam dan lain sebagainya. Tapi kalau SPP, uang gedung, itu udah masuk, nggak boleh lagi. Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto untuk warga Banten. Sapi limosin seberat 1,15 ton dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disembelih di halaman Gedung Negara Provinsi Banten usai Gubernur Banten Andra Soni melaksanakan sholat Idul Adha pada hari Jumat 6 Juni 2025. Andra Soni menyerahkan langsung kepada panitia untuk kemudian dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Total 73 hewan kurban disalurkan oleh pemerintah Provinsi Banten tahun ini, mulai dari sapi, kerbau hingga domba, dengan distribusi daging kurban dilakukan secara bertahap dan higienis.
Pada kesempatan itu, Andra Sony juga mengajak kepada masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana untuk mengambil hikmah terkait dengan pengorbanan, keikhlasan, dan kesabaran. Alhamdulillah, tadi saya telah terimakan sapi kurban dari Bapak Presiden Wilayah Provinsi Banten dengan bobot 1,1 ton. Tadi telah diserahkan kepada panitia dan alhamdulillah telah dilakukan pemilihan dan insya Allah ini akan diserahkan kepada masyarakat. Ini kan masyarakat sedang berkorban, himbauan kepada masyarakat apa Pak? Gimana? Sekarang kan sedang berkorban masyarakat, himbauan kepada masyarakat gimana? Saya mengimbau kepada masyarakat Banten untuk menikmati Idul Adha dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasul dan ajaran-ajaran yang disampaikan terkait dengan pengorbanan, keikhlasan, dan kesabaran. Demikian, terima kasih. Pak, kalau sapi dari Bapak berapa? Dari Bapak, yang dari Bapak? Di bawah Pak Presiden. 1 ton juga. Ya, sekitar 1 ton. Selain di sini di mana lagi Pak? Ada di KP3B, ada di rumah dinas Pak Wagub juga ada, dan juga ada sapi-sapi yang didistribusikan ke masyarakat baik di pedalaman maupun di beberapa yayasan dan tempat-tempat pendidikan. Wujudkan komitmen keadilan dan pemerataan layanan pendidikan. Gubernur Banten resmikan Unit Layanan Disabilitas. Unit Layanan Disabilitas atau ULD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten didirikan untuk mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Peresmian unit layanan disabilitas dilaksanakan di SMK Negeri 1 Anyar, Kabupaten Serang pada hari Selasa 10 Juni 2025, sekaligus pembukaan Lomba Kreasi Indonesia 2025 jenjang SMK se-Provinsi Banten dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional peserta didik berkebutuhan khusus. Unit layanan disabilitas hadir sebagai bentuk keberpihakan terhadap kelompok rentan, terutama saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Ini bagian dari upaya menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan, ketenaga kerjaan hingga penanganan bencana. ULD Provinsi Banten berlokasi di Sekolah Khusus Negeri atau SKH 2 Kota Serang yang beralamat di Jalan Raya Petir Serang, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang. Alhamdulillah, hari ini kita mengikuti beberapa rangkaian kegiatan. Pertama adalah peluncuran unit layanan disabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Kedua adalah lomba-lomba SMK ya, kompetensi Indonesia tingkat SMK, dan informasi terakhir kita di peringkat 4 ya, nasional sebelumnya. Harapan saya tentunya, tadi saya melihat juga booth-booth dari masing-masing SMK. Saya lihat ya yang bidang tata boga, produk-produknya juga bagus-bagus, dan tadi saya berdiskusi terkait dengan bagaimana mereka memasarkan bahwa dari proses berlatih kemudian belajar itu ternyata mereka menghasilkan produk-produk yang bisa juga dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga mungkin nanti dalam waktu dekat SMK 3 ya, BLUD ya, sebagai perintis badan layanan umum daerah, di mana nanti ini memberikan kesempatan untuk masing-masing SMK bisa memasarkan karyanya. Intinya hari ini saya berterima kasih kepada seluruh pihak yang punya semangat untuk terus meningkatkan daya saing daerah. Salah satunya adalah dari kompetensi. Ya, unit layanan disabilitas ini memegang peranan yang sangat penting, khususnya untuk di bidang pendidikan dalam rangka untuk penyiapan akses pendidikan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Artinya melalui ULD nanti akan ada fasilitasi oleh pemerintah daerah, dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan, bagaimana masyarakat penyandang disabilitas bisa hadir di satuan pendidikan, bisa melalui sekolah khusus, bisa juga melalui satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif. Nah, untuk di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif tadi dari pemaparan Pak Kadis gitu ya, di dalam video tadi yang kita simak sudah ada strategi
strategi bagaimana upaya untuk bisa memastikan layanan di satuan pendidikan penyandang disabilitas itu sesuai dengan standar nasional. Karena pertama harus disiapkan gurunya, kemudian juga sarana prasarana yang akomodatif ramah disabilitas, kemudian juga secara kurikulum harus akomodatif. Artinya berpusat kepada murid, ada penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik, khususnya peserta didik penyandang disabilitas. Selain tentunya dengan adanya unit layanan disabilitas, nanti dukungan dari pemerintah daerah bisa terkoordinir dengan baik. Karena untuk unit layanan disabilitas tidak hanya Dinas Pendidikan saja yang akan merunning, nanti akan disupport oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial gitu ya. Sehingga nanti dukungan untuk penyandang disabilitas itu memang benar-benar paripurna dan mereka mendapatkan hak untuk pendidikan yang berkualitas. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda, warga Blor Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.